sudah mengetahui kita sejak zaman azali. Kalau dinisbatkan kepada ungkapan itu, kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan zaman azali, ya tidak begitu tepat. Karena namanya azali kalau ke Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kaitannya dengan zaman. Azali itu bahkan kalau di Tuhfatul Muridnya ada ulama yang mengatakan itu muradif dengan kata-kata qadim. Jadi qadim ya sama dengan azali, azali sama dengan qadim. Tapi yang biasa kita pakai adalah azali itu lebih umum daripada qadim. Karena kalau qadim itu maujudun la awalalah, sedangkan azali itu ma la awalalah. Kalau qadim itu sesuatu keberadaan yang tidak ada awalnya, sedangkan kalau azali itu adalah segala sesuatu yang tidak berawal. Beda. Kalau qadim khusus kepada maujudat, kalau azal gak harus maujudat. Jadi setiap qadim itu pasti azali, tapi tidak setiap azali itu qadim. Kalau pakai ulama yang mengatakan berbeda, lebih umum azal daripada qadim. Apa contohnya yang azali tapi tidak qadim? Contohnya yang azali tapi tidak qadim itu ya kayak misalnya kita memiliki azalnya masing-masing, yaitu ketika kita ketika kita masih belum tercipta. Namanya hadis keberadaan setelah ketiadaan. Saya baru ada tahun 2002. Saya dilahirkan 2002. Maka sebelum 2002 statusnya saya itu Adam. Statusnya saya itu Adam. Wujudnya saya sedari 2002. Kalau ditanya Adamnya saya mulai kapan? Ketiadaannya saya mulai kapan? Ya tidak ada awalnya. Makanya dikatakan ketiadaan saya dulu itu adalah azali. Makanya kalau azali dinisbatkan kepada makhluk, maka ungkapan untuk masa yang mana masa itu belum terciptanya sesuatu tersebut. Maka ketika 2001 saya azali masih. Tahun 2000 ya saya masih azali gitu. Maksudnya azali belum tercipta. Jadi kalau zaman azali memang lebih tepatnya kalau diarahkan kepada makhluk. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ungkapan tidak ada awalnya. Repotnya kalau kita menggunakan azali untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan fatalnya di sini. Apakah misalnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sekarang itu azali? Tadi kan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita itu sejak ketika zaman azali. Namanya zaman azali kalau diungkapkan kayak tadi itu adalah zaman sebelum terciptanya sesuatu, maka berarti sekarang ilmunya Allah tidak azali karena sudah tercipta sesuatu. Padahal tidak begitu. Yang dimaksud azali di sana itu adalah tidak ada awalnya. Gampangnya itu muradif, sinonim dari kata qadim. Atau kalau kata ulama lain yang biasa kita ikuti adalah azali itu lebih umum daripada qadim, yang mirip kayak qadim. Jadi sampai saat ini, sekarang ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala azali. Maksudnya azali bagaimana? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Jadi bukan dulu azali itu, bukan. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala dan sampai selamanya itu azali, tidak berawal. Itu azali. Oke. Ya kita perlu untuk memahami tentang hukum terlebih dahulu ya. Hukum itu tadi itu adalah menetapkan, mengisbat sesuatu atau mentiadakannya. Namanya mengisbat atau mentiadakan itu harus ada munasabah di sana, harus ada relasi dengan sesuatu. Zaid berdiri, ya, maka itu dikatakan hukum, menghukumi Zaid berdiri. Api membakar, pisau memotong misalnya. Kalau hanya mengatakan pisau, ya apanya mau yang dihukumi? Gak bisa. Itu yang dimaksud hukum. Makanya kalau nanti di manteknya itu wa ma bihi ila tasawurin usil yud'a biqauli syarihin faltabtahil.
Wa ma litasdiqin bihi tuwsila bihujjatin yu'rafu indal uqala. Itu bedanya nanti kalau tasawur itu kita mengetahuinya menggunakan qaulis syarih, sedangkan kalau tasdik itu menggunakan hujjah. Itu ada perinciannya kalau di syarahnya. Tapi sekarang kita fokus ke itu. Orang untuk menghukumi sesuatu terlebih dahulu kita harus mentasawuri masing-masing sesuatu tersebut. Makanya setelah idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim, yang pertama itu adalah idrak mufrad terlebih dahulu. Baru wa darku nisbat, mengetahui person-personnya, individu-individunya, kemudian setelah itu mengetahui relasi dari satu individu dengan individu yang lain, satu barang dengan barang lain. Itu. Jadi kita mau mengatakan bahwasannya kipas angin berputar, ya kita harus tahu kipas angin, kita harus tahu berputar itu seperti apa. Kalau kita belum pernah tahu kipas angin, kita tidak bisa mengklaim bahwasannya kipas angin itu berputar. Atau kita tidak tahu apa yang dimaksud berputar itu. Apakah yang dimaksud berputar bergerak atau misalnya melompat-lompat berputar itu? Maka kita tidak bisa mengklaim bahwasannya kipas angin berputar. Makanya kalau di nadhaman berikutnya, waqaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i. Kenapa tasawur yang terlebih dahulu, yang didahulukan itu yang tasawur baru tasdik? Ya karena li'annahu muqaddamun bitab'i. Dalam saat kita melakukan nalar, iya memang yang pertama kali itu tasawur baru tasdik. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Ya sebenarnya itu otomatis di dalam diri kita. Tapi misalnya kalau yang disuruh misalnya, saya manggil kalian ya, Agus panggilkan. Ya kamu harus tahu Agus itu seperti apa orangnya. Kamu gak bisa mentaati perintah saya itu sebelum tahu Agus itu seperti apa. Baru kalau sudah tahu Agus itu seperti apa, bisa dipanggilkan. Atau semisal kamu dikasih tugas nulis sama saya, tulis kremasi, hukum kremasi dalam Islam misalnya. Tapi kamu gak tahu kremasi, ya cari tahu dulu kremasi itu apa, kan gitu. Jadi jangan langsung idraku nisbah, tapi idraku mufrad terlebih dahulu. Bagaimana caranya kerasan di pesantren? Kan ada yang disuruh tugas nulis itu. Bagaimana caranya kerasan di pesantren? Maka bukan langsung berpikir bagaimana caranya kerasan di pesantren, bukan. Kerasan itu seperti apa? Itu yang dipikir terlebih dahulu. Ya itu kalau kita berpikir secara sistematis ya kayak gitu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dari awal untuk mengetahui realitas yang sebenarnya, maka rentet penalaran beliau sedari awal. Pertama, untuk mengetahui haqaiqul umur, beliau harus mengetahui apa sebenarnya pengetahuan itu sendiri, kan begitu. Baru setelah mengetahui pengetahuan, apa saja pengetahuan yang bisa dikatakan al-ilmul yakini 100%. Itu. Jadi bukan langsung ke tengah, tapi dari step by step gitu, dari bawah. Itu cara. Lah hukum itu yang dibahas, yang dimaksud hukum itu adalah nisbat, relasi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lah di sini kata Imam Al-Ghazali, setelah kemarin kita membahas bahwasannya hakimul hissi itu tidak terpercaya 100%. Hakimul hissi itu tidak terpercaya 100%, bisa keliru. Yang mengelirukan itu adalah hakimul akli. Paham ya? Jadi hissi beranggapan A, ternyata kata hakimul akli enggak. Yang betul itu adalah B. Yang betul adalah B. Kalau kemarin hakimul hissi beranggapan bahwasannya matahari itu kecil, bintang itu kecil, hakimul akli menyalahkan enggak, bintang itu besar tapi terlihat kecil ya karena jauh. Coba ukur pakai matematika dan ilmu-ilmu yang lain, kita bisa memahaminya.
Kan begitu. Maka kata Imam Al-Ghazali konsekuensi, oh berarti hissi juga termasuk sesuatu yang pengetahuan yang tidak tergolong ilmu yakini, karena masih ada kemungkinan salah. Yang menyalahkan itu adalah hakimul hissi, hakimul akli. Oh mungkin saja berarti hakimul akli lah inilah yang bisa dikatakan ilmu yakini. Tapi yang awaliyat, yang doruri, bukan yang nadori. Ingat ya. Jadi ada yang doruri, ada yang nadori. Ini di manteknya ada juga ya. Mana? Wan nadoriyu mahtaja wan nadoriyu mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu wa daruriyul jali. Nadori itu adalah sesuatu yang ihtaja lit ta'ammul, masih butuh berpikir. Tasawur itu wangsuhu daruri, sedangkan kalau yang daruri itu tidak perlu berpikir. Wan nadhariyu mahtaja li ta'ammuli wa aksuhu wa daruriyul jali. Lah. Tapi kalau di kelas paham enggak yang mantek ini? Di pelajaran. Coba baca sedikit-sedikit itu tergambar nanti, terus terkerangka di otaknya. Mantek itu. Lah, saat kita dan kata Imam Al-Ghazali, oh mungkin saja yang kebenarannya 100% itu adalah ilmu akli yang daruri, pemahaman yang hakimnya itu hakim akal tapi yang daruri. Istilah gambarnya sekarang logika dasar. Kan ada yang kita harus melalar jauh, ada yang memang logika dasarnya. Ya logika dasarnya satu itu ya separuhnya dua itu dua kali lipatnya satu. Itu kan logika dasar banget, awaliyat kayak gitu. Mungkin kayak gitu kata Imam Ghazali, yang bisa kebenarannya dipertanggungjawabkan 100%. Ternyata malah hakimul hissi protes. Faqalatil mahsusat. Itu dialog yang ada di dalam internal beliau sendiri. Jadi di dalam pikiran beliau ya juga ada dialog antara mahsusat dengan makulat, itu dialog. Jadi setelah mahsusat itu disalahkan sama makulat, oh enggak, bintang itu besar, enggak kecil. Oh ya mungkin yang benar 100% itu akal, kata Imam Ghazali. Yang hissi juga protes. Tahu dari mana bahwasanya akal itu pasti benar? Bima ta'manu an takuna thiqatuka bil aqliyat ka thiqatika bil mahsusat. Tahu dari mana kalau keyakinan kamu kepada akal itu gak sama dengan keyakinan kepada hissi? Awalnya hissi kan dianggap aman 100%. Setelah disalahkan oleh akal, oh berarti gak aman. Siapa tahu nanti akal pun juga ada yang menyalahkan. Apa itu yang menyalahkan? Ya Allah, belum ada sekarang. Tapi berarti tidak aman 100%, tidak ada garansi, tidak aman. Kasih kotika bil masusat waqad kuntah wa thiqan bi. Waqad kuntah ban aukongku bade sampian wa thiqan panika percajah bi dak kaula. Kata masusat itu ke Imam Ghazali. Dulu kan kamu percaya bahwasanya mahsusat itu akurat 100%. Ternyata saat disalahkan oleh makulat akhirnya luluh. Oh ya, enggak bisa dibenarkan 100%. Tahu dari siapa nanti kalau akliyat pun juga aman seperti itu? Jangan-jangan akliyat pun sama seperti mahsusat. Rasanya saja aman dari kesalahan, tapi ternyata ada yang menyalahkan nanti dari hakim-hakim yang lain. Hakim apa itu? Wallahu a'lam. Faja'a hakimul akli fakadzabani. Faja'a maka datang hakimul akli pun apa hakim akal, fakadzabani maka nyalaki pasera hakimul akal ni dak kaula. Walaula hakimul akli lakun tatastamiru ala tasdiki. Walaula ban lamuna tada walaula hakimul akli pon apa hakim akal lakuntah yakteba de sampian tastamiru panika tetap sampian ala tasdiki ingat teh percaya dak kaula. Kata mahsusat, kalau seandainya hakimul akli tadi itu gak menyalahkan, gak ada tadi, ya kamu akan tetap percaya kalau hissi itu benar. Kamu tetap meyakini bahwasannya matahari itu kecil,
bintang itu kecil, bayangan itu tidak bergerak. Kalau seandainya hakimul akli gak datang. Lah sekarang kamu percaya ke hakimul akli. Tahu dari siapa hakimul akli, nanti gak ada yang hakim-hakim yang lain yang bisa menyalahkan. Apakah 100% aman dari penyalahan itu? Fala'alla wara'a dzalika fala'alla wara'a idrakil akli, fala'alla pola-pola wara'a idrakil akli, panika ibu dina oning akal hakiman hakiman penapa hakim akhara selain ida tajalla ing dalem nalekana tampak muncul penapa hakim akhar kadzdzaba, maka nyalaki penapa hakimul akhar al akla daka akal fi hukmi dalam hukum akal. Kama tajalla akati bareng tajalla se tampak saya datang saya muncul hukmul akli penapa hakimul akli penapa hakim akal fakadzdzaba maka nyalaki al penapa hakimul akli al hissa daka hisi daka hakimul hisi fi hukmihi dalam kesimpulan hisi wa adamu tajalli dzalikal idrak la yadullu ala istihalatihi. Ada titik konsep keren. Wa adamu tajalli ban tining tadaeng tampak dzalikal idraki penapa kadis dzalikal idraki wa ada mutajalli dzalikal idraki ban tadaeng tampaeng kadis pengetahuan la yadullu panikata anu tuaki penapa ada mutajalli dzalikal idrak ala sihalati ingatase kemustahilanna dzalikal idrak. Jadi kata Mas Susah tadi yang protes itu, kamu dulunya percaya bahwasannya hissi itu benar 100%, tapi saat datang hakimul akli menyalahkan hissi, baru kamu sadar bahwasannya hissi itu tidak 100% benar. Lalu kata Imam Ghazali, oh mungkin saja berarti yang benar itu hakimul akli, yang benar 100%. Kata hakimul hissi, lah tahu dari mana hakimul akli pun tidak akan ada hakim yang lain yang bisa menyalahkan. Kalau ditanya hakim apa itu, ya nggak tahu. Tapi namanya belum ada itu bukan berarti mustahil, bukan berarti mustahil. Ketiadaan itu ada mutajalli dzalikal idrak la yadullu ala sihalati. Ketidakadaannya sesuatu tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu mustahil. Ngerti ya? Ini harus fokus memang kalau bahasanya. Ketiadaannya sesuatu itu tidak menunjukkan kemustahilan sesuatu tersebut. Oke, semisal di sini sekarang tidak ada tidak ada gunting semisal. Di sini tidak ada gunting. Apakah berarti mustahil gunting ada di sini? Kan tidak mustahil. Tapi sekarang tidak ada. Kayak kaidah itulah. Al aslu adamul ilmi bid dalil laisa ilman bil adam. Al aslu adamul ilmi bil dalil. Kita kalau tidak tahu kepada dalil itu laisa ilman bil adam. Ingat ya, adamul ilmi bid dalil, adamul ilmi bid dalil. Kalau kita tidak mengetahui kepada suatu dalil, bukan berarti dalil tersebut tidak ada. Biasanya kalau musyawarah ada bilang, saya nggak akan ada ibarat yang kayak itu nggak akan ada moderator misalnya. Nggak akan ada itu dari mana? Kamu nggak menemukan apa? Nggak ada. Beda antara nggak menemukan dengan nggak ada. Adamul ilmi bid dalil laisa ilman bil adam. Jadi kalau ketiadaan mengetahui sebuah dalil bukan berarti itu adalah bukti bahwasanya laisa ilman bil adam, bukan berarti kamu tahu kalau itu tidak ada. Semisal kalau kita sambungkan dengan
apa namanya yang viral akhir-akhir ini. Ada salah satu tokoh yang katanya meneliti nasab Ba'alawi itu. Lalu kata tokoh tersebut, di atas itu tidak ada manuskrip yang sezaman yang menyebutkan bahwasanya Fulan bin Fulan. Maka lalu dia di kitabnya itu, karena saya baca itu kitabnya, langsung menyimpulkan bahwasanya oh berarti itu terputus karena tidak ada Fulan bin Fulan, itu tidak ada di manuskrip sezaman. Langsung disimpulkan terputus. Nah itu tidak sesuai dengan kaidah logika dasar. Karena tadi itu ada mutajalli dalikal idrak la yadullu alas tihalatihi. Kalau kita tidak menemukan sesuatu bukan berarti sesuatu itu mustahil ada. Adamul ilmi bid dalil laisa ilman bil adam. Kalau kita tidak menemukan sebuah dalil, bukan itu menunjukkan bahwasanya kita tahu bahwasanya hal itu tidak ada. Kita tidak menemukan ibarat bukan berarti kita tahu bahwasanya ibarat itu tidak ada. Paham ya? Al ilmu adamu ilmi bid dalil laisa ilman bil adam. Kita kalau kita tidak tahu kepada sesuatu, bukan hal itu menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Itu harus dibedakan. Ya itu biasanya orang-orang Wahabi juga tidak ada para nabi para sahabat gak pernah misalnya melantunkan pujian-pujian kepada baginda Nabi. Tidak pernah apa kamu yang tidak menemukan, kan begitu. Itu kan berbeda antara tidak menemukan dengan tidak ada. Kalau mengklaim tidak ada itu perlu dalil-dalil yang kuat di belakangnya. Bukan hanya karena kita tidak menemukan langsung dibilang tidak ada. Ini juga istilahnya yang mengkantar kepada orang-orang yang terlalu empiris, memahami sesuatu itu empiris. Semisal orang ateis tidak percaya Tuhan karena tidak melihatnya. Atau ya orang-orang musyrik terdahulu ya juga tidak percaya kepada kepada Tuhan, kepada malaikat gara-gara tidak melihatnya. Kan berarti tidak melihat itu bukan berarti menunjukkan hal itu tidak ada. Apa kalau kita tidak melihat angin itu berarti angin tidak ada? Kan tidak seperti itu. Apalagi kemarin kita telah bahas penglihatan kan begitu bermasalah. Dan sekarang akal pun juga begitu bermasalah. Bermasalahnya bagaimana? Apa yang menjamin akal itu dia benar 100%? Masa akal dijamin dengan akal? Gak bisa. Kalau hisi dijamin dengan hisi ya tentunya sedari dulu hisi sudah dianggap 100% benar. Tapi hisi nyatanya keadaan percaya kepada hisi bisa diganggu oleh hakim yang lain. Lantas bagaimana keadaan kita saat percaya kepada akal, kepada hakimul akli? Apakah tidak berkemungkinan datang hakim yang lain yang mengganggu kepada hakimul akli? Paham ya? Fatawaqqafatin nafsu fi jawabi dzalika qalilan wa yadat iskalaha bil manami. Fatawaqqafatin nafsu, fatawaqqafat maka nangenang an nafsu penapa beabaan fi jawab bidzalika ing dalem ajawab ka masalah qalilan kalaban sekejap. Maka kata Imam Ghazali, saya diam sejenak, termenung sejenak untuk menjawab masalah tersebut. Wa yadat iskalaha bil mana wa yadat ban angwataki penapa nafas iskalaha dak ka iskal dak ka nafas bil manami kalaban tedung. Kata Imam Ghazali, lalu saya diam sejenak untuk menjawab hal itu. Lalu saya teringat akan keadaan saya ketika tidur. Keadaan saya akan tidur dan itu memperkuat keiskalannya malah. Bukan malah membantu menjawab tapi malah memperkuat keiskalan beliau. Waqalat banatabu pasera nafas ama taroka anapa tak ningale sampian
tak takidu hale hale ayakinaki sampean fin naumi dalam tedung umuron dak ka banyak-banyak perkara wa tatakhayalah ban ahayal sampean ahwalan angen-angen sampean ahwalan dak ka banyak-banyak tengka wa tak takidu ban ngeyakinaki sampean ban yakin sampean lah dak ka umur tabatan dak ka tetep wastiqraran tegese tetep wala tasyukku banta mang sampean fitil kal halating dalam keadaan fiha ing dalam umur tsumma tastaikidu maka pas cek ke sampean fatalamu maka oni sampean anahu cek sangguna kelakuan lam yakun pani kata badah kenapa kelakuan li jami'i mutakhayyilatika daka kapina banyak-banyak hayalna sambian wa mu'taqadatika ban banyak-banyak keyakinan sambian aslun wa nahu cek sangguna kelakuan lam yakun pani kata badah li jami'i mutakhayyalatika daka banyak-banyak daka sekapina banyak-banyak hayalna sambian wa mu'taqadatika ban banyak-banyak di kota sambian aslun penapa landasan wa ta'ilun ban faidah. Lalu saya diam sejenak, kata Imam Ghazali, merenung, dan malah saya teringat kepada keadaan saya ketika tertidur. Dan itu malah memperkuat kepada keiskalan saya. Apa yang beliau pikirkan? Amataroka, apa kau gak berpikir ketika kamu tertidur, lalu kamu bermimpi sesuatu, menghayal sesuatu. Kamu tidur misalnya bermimpi ada di istana semisal. Menghayal sesuatu. Ketika tidur, kamu itu sama sekali tidak meragukan kepada mimpi tersebut. Berasa apa yang keadaan ketika mimpi itu adalah kenyataan, bukan mimpi. Baru cuma tastaiqidu fata'lam. Baru setelah kamu bangun, kamu sadar ternyata itu hanya mimpi. Jadi kalau kau bermimpi misalnya, mimpi sesuatu, kita sadarnya kalau itu ternyata hanya mimpi, itu saat sadar. Siapa yang menjamin kesadaran kita saat ini, saat terjaga ini, pun juga gak seperti mimpi tadi itu. Jangan-jangan ya kesadaran kita saat ini nanti bisa disalahkan oleh hal lain. Kesadaran kita ketika tidur itu adalah kita disadarkan ketika kita bangun. Jangan-jangan ya hidup ini hanya seperti mimpi, dan memang hidup itu seperti mimpi. Bahkan kalau indah ahli sunnah wal jamaah kan Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memasukkan orang taat ke surga, tidak wajib memasukkan orang asi kepada neraka. Tapi kelompok-kelompok yang lain banyak yang mengatakan wajib. Termasuk katanya sekarang ya HTI pun juga mengatakan wajib. Tapi apa dalil kalau digambarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah? Ya kayak mimpi, gimana? Apakah berarti amal kita tidak berefek apa-apa? Oh kalau gitu berarti kita melakukan jelek saja, atau meskipun belum tentu masuk surga. Ya bukan begitu. Justru karena kayak mimpi, kalau kita mimpi indah, itu berarti menunjukkan nanti kita saat bangun tidur ya kita akan melakukan hal-hal yang indah. Kita bermimpi yang baik berarti kita menunjukkan di realita yang nyata ketika kita tersadar, kita berarti akan dapat hal-hal kebaikan. Makanya kalau kita ketiban rezeki misalnya, mimpi apa semalam kan begitu. Kan mimpi apa semalam, berarti mimpi tersebut sebagai penunjuk saja. Jadi kalau kita baik di dunia, maka itu sebagai penunjuk bahwasanya nanti kita akan masuk surga. Kalau kita buruk di dunia, maka itu menunjukkan, bukan berarti pasti gitu loh. Menunjukkan bahwasanya itu kita masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ya bukan amal yang berefek dan ke sana, dan Allah Subhanahu wa taala tidak wajib
memasukkan orang taat ke surga, memasukkan orang berdosa ke neraka. Makanya istilah-istilah di tauhidnya itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke surga itu bifadli, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan orang ke neraka itu ya biadlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana kalau dia gitu lawamnya wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mungkinin kafilihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaiz memasukkan orang ke surga, jaiz memasukkan orang ke neraka. Tapi kenapa dipilah yang taat dengan yang neraka? Yaitu ya murni fadl dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Murni fadl dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di Ihya-nya ada kalau meninjau kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka orang orang itu gak mungkin masuk neraka tanpa sebab. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan orang ke neraka, ya di dunia dikerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dimasukkan ke neraka. Tapi lagi-lagi wajibnya itu adalah ya bukan wajib dzati. Itu ya. Wajib itu ada dua, ada memang dzatiyah perkara itu wajib, ada yang meninjau hal lain, aridi. Contohnya, surga itu kekal. Wajib apa jaiz? Surga, neraka, akhirat kekal. Wajib apa jaiz? Tentunya informasi kepada kita di Al-Qur'an bahwasanya khalidina fiha abada. Maka meninjau kepada kalamullah yang enggak mungkin keliru, berarti hal tersebut wajib berdasarkan kalamullah. Paham ya? Jadi secara dzatiyahnya agak wajib, ya lain beda dengan misalnya Allah Subhanahu wa taala kekal. Allah taala yaitu wajib memang dari sononya wajib. Dari awal memang wajib. Itu bedanya. Memang seru kalau belajar ilmu kalam itu. Tapi bukan berarti ya melihat itu ya berarti surga itu pasti kekal. Pastinya, tapi bukan beda dengan Allah Subhanahu wa taala pasti kekal, beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti kekal, memang karena Tuhan itu pasti kekal. Pencipta itu pasti kekal. Kalau tidak kekal, ya dalil akalnya bagaimana? Kalau tidak kekal, maka Allah hanya hadis membutuhkan kepada muhdis. Ya, terus kalau membutuhkan kepada muhdis, terjadilah antara salah satu dua hal, yaitu daur dan tasalsul, yang mana kedua-duanya itu mustahil. Itu kalau kita perinci. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke neraka itu melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala, berarti di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya gak ada orang yang bisa aman dari dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang aman. Jadi jangan sok hidup di dunia ini, jangan sok. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama'anhu mafar. Segala sesuatu itu sesuai dengan qada' qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maqdurin fama'anhu mafar. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fama'anhu mafar, mau kemana? Gak bisa lari. Gak bisa lari. Jadi misalnya iya kita sekarang ada di pesantren. Namanya orang pesantren secara umum lah. Dari secara zahir tentunya lebih baik daripada orang-orang yang di luar pergaulannya, lingkungannya dan lain sebagainya. Ya tapi bisa saja kita dibalik seketika. Dibalik seketika itu bisa saja. Makanya ada cerita salah satu sufi. Salah satu wali ketemu sama orang-orang berandalan. Orang berandalan tapi otaknya main. Jadi sering ngisengin orang-orang wali. Jadi dia itu celoteh ke wali itu. Hei, orang kayak saya ini gimana? Apa
Allah Ta'ala bisa merubah saya yang orang berandalan kayak ini sekarang selevel dengan kamu. Kamu itu orang wali, kata orang berandalan tadi. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa saat ini juga mengangkat derajat saya sama seperti kamu? Padahal dia berandalan. Si wali tadi itu jawab, banget. Apa yang tidak bisa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu ya karena otaknya main memang, atau meskipun mursal otaknya main, langsung dibalik sama dia. Lantas apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan kamu yang saat ini waliullah itu, yang kata orang itu waliullah, turun derajatnya kayak saya ini, kata yang berandalan itu. Dia itu gak berani jawab dia. Si wali itu langsung nangis, sejadi-jadinya ingat, tersadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya segala sesuatu itu jaiz kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu buruk ataupun baik. Jadi mengangkat derajatnya orang berandalan tadi itu ke level waliullah ya bisa banget. Yang waliullah tadi itu diturunkan derajatnya seketika itu juga bisa. Sampai ketika itu nggak bisa jawab, nangis. Nggak bisa jawabnya berarti ya karena nggak kuat, nggak tahan. Tersadar bahwasanya ya nggak bisa sok lah istilahnya orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala jaiz. Karena beda, itu yang membedakan kita dengan Mu'tazilah. Kalau kita itu dalilnya itu adalah apa namanya? Allah Subhanahu wa taala itu jaiz melakukan atau fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Kalau Mu'tazilah itu wajib. Allah taala itu muratus shalah wal aslah. Fi'lus shalah wal aslah itu wajib. Jadi orang melakukan maksiat ya harus dimasukkan neraka. Orang melakukan taat harus dimasukkan ke surga. Wajib muratus shalah wal aslah. Allah taala wajib menciptakan sesuatu yang terbaik. Itu kata Mu'tazilah. Jadi kalau ada yang mengatakan segala yang dari Allah Subhanahu wa taala itu terbaik, itu perlu ditinjau yang dimaksud itu seperti apa. Itu bisa diarahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah jika pemahamannya adalah segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya di baliknya. Ada hikmah. Ma khalaqtu hada batila. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu abtan, main-main itu gak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Baik itu perkara yang baik ataupun buruk. Sehingga kalau di kitabnya guru kami Al-Ma'mun min ad-Dhalalah itu dijelaskan meninjau hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mustahil menciptakan sesuatu yang murni buruk. Syarrun mahdun itu mustahil. Meninjau bahwasanya setiap keburukan pasti ada hikmahnya. Gak mungkin murni buruk. Tapi kalau khair mahdun itu Allah Subhanahu wa taala ya mungkin saja. Tapi tetap saja namanya khair dan syar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mu'tazilah sebaliknya, Mu'tazilah beranggapan Allah taala itu wajib fi'lus shalah wal aslah. Wajib menciptakan yang terbaik. Jadi yang ada saat ini itu pasti terbaik dan Allah Subhanahu wa taala pasti melakukan yang terbaik. Sehingga orang yang taat ya wajib dimasukkan neraka surga karena itu adalah yang terbaik bagi orang. Konsep tersebut buktinya bermasalah bagaimana? Karena konsep tersebut dari fi'lus shalah wal aslah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu harus menciptakan yang terbaik. Itu terciptalah dua aliran yang berbeda. Satunya Mu'tazilah, aliran sesat, aliran Islam yang sesat. Satunya ada kelompok filsuf dari India. Kalau tulisan Arabnya itu Barahima. Dari Brahmana atau Brahma itu lupa, Brahma. Barahima itu filsuf kafir. Lah, Barahima itu tidak percaya kepada nabi. Sedangkan Mu'tazilah mewajibkan adanya nabi. Ahlussunnah di tengah-tengah, Ahlussunnah mengatakan nabi itu Allah taala jaiz mengutus nabi. Jaiz karena itu termasuk ya fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Sedangkan kalau Mu'tazilah mengatakan wajib karena nabi mengutus nabi itu adalah merupakan hal yang terbaik.
dunia ini rusak, ya maka harus diutus Nabi untuk memperbaiki. Kata Barohimah, filsuf Barohimah, itu sebaliknya. Barohimah beranggapan bahwasannya mustahil Allah Ta'ala mengutus utusan, sampai Barohimah itu tidak percaya kepada utusan. Kenapa? Karena di dunia ini sudah yang terbaik. Katanya Allah Ta'ala itu pasti menciptakan sesuatu yang terbaik. Maka dunia ini, sehancur-hancurnya dunia ini pasti yang terbaik. Ngapain perlu ngutus Nabi yang perlu memperbaiki? Wong ini yang terbaik sudah. Itu kata Barohimah. Makanya konsep itu jelas keliru kan. Kalau ahlu sunnah wal jamaah enggak, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mungkinin kafi'lihi. Fabima maka kelaban penapa tak manu aman sampian ayakun ada kotubada sampian ayakun ada kotubada jami umma penapa sekapina barang tak takidu se ngeyakini sampian huda kema fiyak dotika ing dalem tedungan sampian bihisin kelaban hisi kelaban indra au aklin atau akal huwa ti halatining ma hakun panika bener bil idhofati ila halatikal lati antafiha bil idhofati kelaban anyandarin ila halatika ka keadaan sampian allati sebadah allati antah sebadah sampian fiha panika tetap ing dalem halah ini ada penjelasan intinya. Bagaimana kamu itu bisa menjamin, meyakini bahwasannya keadaan kamu itu ketika ini itu adalah memang yang sebenar-benarnya.